Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cahya Kusuma. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus dengan NIM 290 2150 111. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi semester 2. Di sini saya akan membahas mengenai surat perikatan audit dengan mata kuliah auditing dan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati. Di sini kita akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Jadi apa sih itu surat perikatan audit? Nah, surat perikatan audit atau biasa disebut dengan audit engagement letter itu adalah surat persetujuan antara auditor dengan kliennya tentang syarat-syarat pekerjaan audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Jadi itu merupakan pengertian dari surat perikatan audit itu sendiri. Lalu selanjutnya ada bentuk dan isi surat perikatan audit. Itu dapat bervariasi di antara klien, namun surat tersebut umumnya itu berisi yang pertama itu ada tujuan audit atas laporan keuangan. Jadi ada tujuan audit. Lalu ada tanggung jawab manajemen dan atas laporan keuangan. Lalu ada lingkup audit termasuk menyebutkan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor. Lalu ada bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. Lalu ada fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan lain suatu audit dan dengan keterbatasan bawaan pengendalian item, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan beberapa salah saji material tidak dapat terdeteksi. Lalu isinya juga ada akses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumentasi, dan informasi lain apapun yang diminta oleh auditor dalam hubungannya dengan audit. Lalu di surat perikatan audit ini juga berisi mengenai pembatasan atas tanggung jawab auditor. Selain itu juga berisi mengenai komunikasi melalui email. Nah, itu merupakan isi dari surat perikatan audit. Selain itu, auditor juga dapat memasukkan hal-hal berikut ini dalam surat perikatan audit. Yang pertama, itu pengaturan berkenaan dengan perencanaan auditnya. Lalu yang kedua, harapan. Harapan apa? Harapan untuk menerima konfirmasi tertulis dari manajemen tentang representasi yang dibuat dalam hubungannya dengan audit, yaitu surat perikatan audit. Lalu yang ketiga, itu bisa mencantumkan atau mengisi mengenai permintaan kepada klien untuk menegaskan bahwa syarat-syarat perikatan telah sesuai dengan membuat tanda penerimaan surat perikatan audit. Jadi selain hal-hal yang disampaikan sebelumnya, nah 3 hal ini juga dapat dimasukkan di dalam. Lalu selanjutnya ada tahap-tahap penerimaan perikatan audit. Tahap-tahap penerimaannya itu nanti diklasifikasi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada mengevaluasi integritas manajemen. Nah, di sini itu klasifikasinya yang pertama melakukan komunikasi dengan auditor terlebih dahulu, lalu meminta keterangan pada pihak ketiga. Lalu yang ketiga ini ada melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Yang kedua itu ada mengidentifikasi keadaan khusus dari risiko luar biasa. Nah, jadi mengidentifikasi pemakaian laporan audit dan mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal di masa depan. Nah, jadi tahap yang ketiga itu ada menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Mengidentifikasi tim audit. Tim audit terdiri dari seorang partner yang akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit. Lalu juga ada 1 atau lebih manajer yang akan mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program audit. Lalu ada staf asisten. Nah, staf asisten ini yang melaksanakan berbagai prosedur audit yang diperlukan dalam melaksanakan program audit.
Nah, lalu yang keempat ini menilai independensi. Jadi sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, jadi ia itu harus memastikan bahwa setiap profesional ini yang menjadi anggota tim auditnya ini tidak diragukan gitu. Lalu tahap yang terakhir ini ada menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan. Yang pertama itu ada penentuan waktu pelaksana, yang kedua ada pertimbangan jadwal pekerja lapangan, yang ketiga ada pemanfaatan personal klien, dan yang terakhir itu ada pemanfaatan hasil pekerjaan audit intern akan berdampak terhadap apa? Terhadap prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern. Lalu pengujian pengendalian, juga ada pengujian substantif. Nah, selanjutnya itu ada contoh surat perikatan audit. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi atau menjelaskan sedikit mengenai contoh surat perikatan audit. Oke, di sini saya akan menjelaskan kita review tentang surat perikatan audit di salah satu perusahaan. Di sini saya mengambil di perusahaan AirAsia Indonesia Tbk. Nah, di sini kita lihat ini adalah salah satu contoh dari surat perikatan audit. Nah, di sini itu dia menggunakan dua bahasa di dalam surat perikatan ini, yaitu yang di sebelah kiri adalah bahasa Indonesia dan yang di sebelah kanannya itu adalah bahasa Inggris. Di atas ini kita bisa melihat ya dari tanggal dari pembuatan surat perikatan audit itu, yaitu di tanggal 31 Desember 2018. Lalu di bawahnya itu ada nomor suratnya. Lalu di bawahnya lagi itu ada pihak yang dituju, Bapak Dendi Kurniawan, Direktur Utama dari PT AirAsia Indonesia Tbk. Lalu di bawahnya itu ada alamat dari perusahaan yang dituju. Nah, di sini ada pembukaan dengan hormat. Surat perikatan ini bersama dengan ketentuan dan kondisi umum terlampir. Lalu yang kedua itu ada apabila terjadi kondisi yang belum diperkirakan sebelumnya yang menyebabkan kami tidak dapat menyelesaikan audit kami sebagaimana dimaksud pada perjanjian, kami akan memberitahukan saudara dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola segera mungkin. Lalu di bawahnya itu ada bagian dari tanggung jawab. Nah, tanggung jawab dan pembatasan dalam audit. Nah, di sini dijelaskan tujuan auditnya itu apa, lalu pelaksanaan audit di bagian nomor 4. Lalu di bawahnya itu sebagai bagian dari audit kami akan mempertimbangkan pengendalian intern. Nah, ini adalah bentuk penambahan bagian dari surat perikatan audit. Lalu yang di bagian nomor 6 ini sudah dijelaskan sudah sesuai dengan SPAP. Nah, di sini ada tanggung jawab dari manajemen dan representasinya. Di sini dijabarkan tanggung jawabnya. Manajemen bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada kami atas seluruh pengaduan mengenai ketidakberesan keuangan yang diterima oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lalu di sini ada honorarium atau penagihan jasa audit 2018 ini sebesar 350 juta rupiah ditambah biaya-biaya lain. Nah, di sini dijelaskan jadwal pembayarannya juga. Penagihan pertama itu 40%, penagihan keduanya 40%, dan penagihan terakhir adalah 20%. Di sini dijelaskan. Lalu ini ada hal-hal penambahan lainnya. Nah, setelah itu di sini ada hormat kami. Nah, ini adalah yang membuat surat perikatan audit ya.
yaitu Purwanto, Sungkoro, dan Surja. Muhammad Kurniawan, rekan dan partner, disetujui oleh PT Air Asia. Nah, itu merupakan contoh lampiran dari surat perikatan audit dari PT Air Asia Indonesia Tbk. Sekian dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.